warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita biasanya ngapain? Berdoa. Oke, ketua kelasnya coba tolong pimpin doanya. Doa sebelum belajar. Masa sebelum belajar ada berdoa? Kita baca biasanya Al-Fatihah dulu, habis itu doa sebelum belajar. Ayo, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Udah ya? Sebelum memulai pelajaran, ibu sapa dulu kalian biar semangat. Kita nyanyi dulu, nyanyi sama-sama. Ibu nyanyi dulu, kemudian kalian jawab. Oke? Oke. Siswa kelas 5 apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 5 semuanya Hebat. Guru bagaimana kabarnya? baik. Siapkah ajari kami semua? Siap. Kami siap belajar, dengar dengan sesama. Kami bisa, kami paham, dan kami Hebat, pintar. Jadi siapa yang nggak masuk hari ini? Hadiah. Siapa? Fadila? Ya. Ada yang tahu dia kemana? Sakit, Bu. Sakit. Sakit. Kemarin baik-baik saja. Sakit apa dia? Batuk? Demam. Oh, demam, kebanyakan minum es. Siapa lagi yang nggak masuk? Arsil. Hasil gambar foto Ada yang ini? Oh ya sudah. Pokoknya anak-anak jaga kesehatan. Sudah cuacanya panas, terus musim gondongan. Hati-hati loh ya. Ya sudah. Nanti teman-temannya ini kalau memungkinkan ya kita jenguk ya. Tapi doakan saja, tidak sampai kita menjenguk mereka sudah masuk. Oke? Jadi kita lanjutkan ya pelajaran hari ini matematika. Hari ini kita masuk materi baru ya. Materinya adalah pengolahan dan materinya itu pengumpulan data dan penyajian data. Apakah pernah misalnya di rumah ada orang ke rumah tanya-tanya orang rumah, pernah enggak? Pernah. Biasanya orang puskesmas ya? Iya, orang puskesmas ditanya apakah rumahnya sudah punya WC, ya enggak? Apakah rumah, terus berapa orang di rumahnya, airnya air apa? Pernah? Airnya dari mana ini Bu? WTP, PDAM atau apa? Pernah kan? Nah, itu adalah
oleh orang untuk ngapain? Mengumpulkan data. Kalau puskesmas ya berarti untuk melihat seberapa sehat sih penduduk Sungai Nangka. Nanti akan ditindaklanjuti. Nah, hari ini kita akan membahas itu. Nah, sekarang yang pertama kita harus tahu apa sih data itu. Di bukunya sudah ada materinya. Jadi boleh Bu Dinar kasih waktu 5 menit untuk belajar secara mandiri. Dibaca materi yang di buku. Monggo dibaca. Silakan dibaca-baca. Nanti akan Ibu ajukan beberapa pertanyaan. Silakan dibaca dulu. Sudah terjadi kalau berdasarkan buku yang kalian baca apa data itu? Ada yang bisa jawab? Apa data? Ya Pak Rayana? Adalah data adalah keterangan yang dapat dijadikan dasar untuk analisis. Ya, jadi data adalah keterangan yang dapat dijadikan dasar untuk membuat analisis atau kesimpulan. Jadi bolehkah data itu kira-kira mengarang? Tidak boleh, karena kalau datanya mengarang atau bohong-bohong, maka kesimpulannya juga tidak akurat. Nanti salah-salah yang buat kesimpulan, yang buat kebijakan. Ya, misalnya sebenarnya penduduknya tidak sehat, tapi di datanya sehat. Nah, akhirnya dapat bantuan misalnya. Atau warganya miskin, tapi ditulis tidak miskin, tidak dapat bantuan. Nah, jadi data itu harus akurat, harus fakta, berdasarkan fakta, tidak boleh hoak-hoak. Kemudian metode atau cara pengumpulan data ada berapa? 4. Ada 4, apa saja? Wawancara langsung, angket, tes, kemudian melakukan penelitian. Nah, wawancara langsung itu seperti yang dilakukan oleh petugas puskesmas yang datang ke rumah kita, secara langsung didatangi. Kalau angket itu biasanya ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab, dan pertanyaan itu tidak benar dan tidak salah karena bukan pertanyaan ujian. Kemudian ada tes. Nah, kalau tes ini biasanya untuk mengetahui seberapa berhasil suatu pembelajaran bagi siswa. Kalau nilainya banyaknya jelek berarti bisa dikatakan tidak berhasil. Nah, kalau nilainya bagus, kayak nilai kalian yang tadi, ulangan IPA tadi, kebanyakan bagus, oh berarti benar bisa menyimpulkan, oh paham ini. Berdasarkan datanya, anak-anak sudah paham materi itu. Kalau tidak berarti ada yang remedial, misalnya ada yang suruh ngulang atau untuk tugas. Kemudian ada melakukan penelitian. Nah, ini biasanya kalau nanti anak-anak SMA, penelitian terhadap, disuruh gurunya penelitian terhadap lingkungan sekitar. Nah, itu kalian harus meneliti apakah lingkungan saya bersih atau tidak. Kan nggak mungkin hanya sampah. Nah, harus diteliti. Terus misalnya kandungan air sungai, sehat atau tidak air sungai itu ada penelitiannya dan menghasilkan data. Nah, hari ini kita mau melakukan wawancara langsung, tapi bukan soal kesehatan, soal anak sekolah saja. Anak sekolah biasanya sekolah ngapain? Bawa apa? Bawa samu atau uang saku. Jadi kita mau meneliti, mewawancarai teman-temanmu yang ada di sini, dan karena ini hanya beberapa orang, boleh nanti ke kelas sebelah untuk melakukan wawancara, mengumpulkan data tentang berapa besar uang saku yang diterima teman-teman. Nah, nanti hasil mengumpulkan datanya, hasil wawancaranya ditulis di buku kalian. Misalnya Anissa. Nah, misalnya di sini Bu Dina tulis begini ya, nama, uang saku. Nah, misalnya Anissa. Berapa uang saku hari ini Anissa? 5.000. Kok enggak percaya Bu Dina? 5.000. Kemudian misalnya Adila. Berapa uang saku Adila? Berapa? 20.000. Banyak betul. Bisa dibagi-bagi. Nah, dan seterusnya. Nanti kumpulkan datanya.
Ya, nanti ditulis seperti ini. Bisa ya? Kenapanya? Orangnya, pertanyaan bagus. Orangnya butuh berapa? Katakanlah 20 sama kelas sebelah. Oke? Oke? Bisa ya? Dikasih waktu benar, kasih 15 menit lah. Masa 15 menit tanya sama temannya enggak berani. Ya? Datanya nanti dikumpulkan. 15 menit kayaknya kelamaan deh. Kalau cuma tanya sangu aja sebentar. 10 menit lah. Bisa ya? 10 menit 20 orang. 10 menit 20 orang, kan ini sudah ada temannya yang di kelas. Sisanya boleh di kelas sebelah. Nanyanya yang sopan, nggak sembarangan. Nanyanya nanti bentar-bentar tidak dijawab, lempar kamu. Ya, bisa ya? Oke, Bunda kasih waktu 10 menit untuk mengumpulkan data. Setelah mengumpulkan data, nanti kita belajar menyajikan data, ya kan? Setelah membeli bahan di pasar, menyajikan, mengolah, kita ngolah, baru disajikan. Sama kayak data, dikumpulkan, baru disajikan. Siap? Oke. Berhasil kayaknya ini. Hasil kok Bu, menanyakan oleh mereka. Sudah? Banyak warna punya temanmu? Banyak Bu. Banyak? Banyak. Nah, sekarang kan itu macam-macam. Iya enggak? Macam-macam. Ada yang sangunya 5.000, ada enggak? Ada. 10.000? Ada. Nah, sekarang sebelum kita menyajikan datanya, yang pertama urutkan dulu. Tahu maksudnya diurutkan? Jadi misalnya ada data, misalnya ini 5.000, 10.000, gini kan? 5.000 lagi, atau misalnya kalian menuliskannya begini kan? Misalnya Fatia, misalnya ini misalnya ya 5.000. Kemudian Arisa 10.000. Kemudian ada Amel, Amel 7.000 misalnya, bisa bilang misalnya. Rayana misalnya lagi 10.000. Nah ini diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Misalnya 5.000, habis 5.000 mana? 7.000, kemudian 10.000, kemudian 20.000. ini sudah, kemudian ya 10.000 lagi. Jadi biarpun kembar nilainya ya ditulis berurutan. Dan karena tadi data yang kalian kumpulkan 20, ya harus 20. Paham ya? Boleh diurutkan sekarang. Monggo diurutkan. Ayo, di situ di bawahnya yang tadi aja, enggak apa-apa. Nah, di bawahnya datamu tadi, Nana. Misalnya, nah ini 5. Terus berapa? Bukan namanya, nominalnya atau angkanya. Ini 5.000, terus ada lagi yang 5.000. Bu, berarti namanya Bisa. Sudah? Nah, begini berarti ya benar. 5.000 berapa orang yang 5.000? 1 berarti tulis 1, yang 7.000 berapa gitu. Nah, kita harus mengurutkan datanya terlebih dahulu. Bisa ya? Masuk gak iso. Sudah? Jadi, sudah ya mengurutkannya? sudah. Ayo, Ibu minta 1 orang maju ke depan menuliskan urutan datanya tadi. Monggo, ayo siapa? Indah? Ede? Mau maju aja lo kayak suruh ngapain aja. Semangat dong. Semangat tidak. Gak pakai 10 hari.
Bisa beli apa aja itu? Ditabung enggak itu? Ada enggak yang masuk tabungan di uang saku? Nggak cukup bu. Waktu bayi itu ada saya. Itu kan yang ekskul, kalau yang enggak ekskul apa kabar? Beli semutis berapa kali sudah itu? Saya nggak beli. Kan nggak boleh keluar bu. Iya. Nah, iya kan? Iya bu. Ya iyalah, kasihan duitnya. Kan masih banyak anak yang makan Masa murah dong. kadang-kadang masih boleh keluar. Berapa sudah ini? 1, 2, 3, 4, Oke, terima kasih Dinda. Banyaknya kamunya kalian terkejut Budina. Orang lain semua. Nah, menuliskannya boleh seperti ini, boleh. Menyamping begini juga boleh. Jadi tidak ada yang salah. Nah, paham ya? Jadi kalau sudah diurutkan begini, kita rubah ke dalam data. Bagaimana caranya? Misalnya begini. Siswa dengan uang saku 5.000, enggak cukup di sini. Sebenarnya di sebelah sini aja. Jadi setelah seperti ini kelihatan, karena mengurutkan itu memudahkan kita dalam menyajikan data. Yang pertama dalam bentuk daftar begini. Siswa dengan uang saku Rp5.000 sebanyak berapa itu? 2 siswa. Ini ya, kasih batasan. Kemudian siswa dengan uang saku 7.000 ada. Rp7.000 sebanyak 1 orang. Siapakah dia? Kemudian siswa dengan uang saku 10.000 sebanyak 2 orang dan seterusnya. Siswa dengan uang saku 12.000 sebanyak 1 orang, 15.000 sebanyak 1, 2, 15.000. Berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5 orang. Kemudian 20.000 banyaknya. Berapa? 1, 2, 3, 25.000. 25.000, 1, 2, 3. Ini yang spektakuler, 50.000. Masya Allah. 50.000 sebanyak 3 orang atau 3 siswa. Nah, dari pengurutan data ini juga bisa dilihat nilai terendah atau uang saku paling sedikit berapa? Uang saku paling sedikit 5.000. Kemudian uang saku paling banyak 10 kali lipat. Masya Allah. Rp 50.000. Nah, ini adalah penyajian data dalam bentuk daftar. Kemudian kita rubah dari daftar ke dalam bentuk tabel. Ini tabel. Tabelnya berarti begini. Bisa enggak kalian isi? Ada 2 kolom. Ini namanya kolom. Kalau ke bawah baris. Ini isinya apa kalau yang di sini? Nah, yang paling kecil apa ya? Coba lihat. Berarti apa? Banyak apa? Uang saku. Nah, kalau yang di sini banyak siswa. Nah, banyak siswa atau banyak orang itu disebut frekuensi. Ya. Jadi boleh kamu ditulis frekuensi? Boleh. Ditulis banyak siswa? Boleh. Boleh. Jadi yang pertama banyak uang saku, yang pertama berapa tadi yang paling kecil?
5.000. Isinya berapa orang? 2. Kemudian bisa diteruskan? Bisa. Sekarang coba anak-anak teruskan tabel penyajian data banyaknya uang saku. Silakan diteruskan. Yuk dibuka bukunya, kemudian tabelnya dibuat yang di papan tulis. Sudah ya, sudah dibikin tabel ya. Oke, kalau sudah dibikin tabel, ibu mau salah satu mempresentasikan hasil pengumpulan datanya tadi. Oke, bisa Pak? Oke, Rana, maju Rana, yang keras suaranya ya, biar temennya dengar. Betul kah? Salah kah? Silakan. Dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Kamis 24 Oktober 2024, saya akan mempresentasikan hasil pengumpulan data uang saku siswa di Kabupaten. Banyak uang saku 5.000. Banyak uang saku 5.000 Sebanyak 2 siswa. Banyak uang saku 7.000 sebanyak 3 siswa. Banyak uang saku 10.000 sebanyak 4 siswa. Banyak uang saku 12.000 sebanyak 6 siswa. Banyak uang saku 15.000 sebanyak 3 siswa. Banyak uang saku 20.000 sebanyak 2 siswa. banyak uang saku 25 berapa sayang? Kan masih ada itu. Banyak uang saku 25.000 berapa siswa? 3 siswa ya. Banyak uang saku 50.000 sebanyak 3 siswa juga. Oke, terima kasih Rehana. Beri tepuk tangan buat keberaniannya Rehana. Terima kasih. Jadi, bagaimana? Bisa ya? Mengumpulkan data dan menyajikan data gampang sekali. Jadi kalau Bunda boleh ulang tadi apa saja? Data. Apa data tadi? Apa? Ayo. Data adalah yang dapat dijadikan dasar untuk membuat analisis atau kesimpulan. Oke, kemudian cara kita mengumpulkan data apa saja? Wawancara langsung, angket, tes, melakukan penelitian. Nah, kemudian cara penyajian data apa? Daftar yang kita lakukan tadi dan tabel. Nah, kita baru belajar dua. Padahal ada berapa itu? Ada daftar, ada tabel, kemudian histogram, diagram bata, dan diagram garis. Nah, itu untuk di pertemuan selanjutnya. Alhamdulillah hari ini kita sudah belajar yang daftar, cara penyajian data dengan daftar dan dengan tabel. Oke, sudah paham semua? Sudah. Ada yang tidak paham? Bisa semua ya? Bisa. Awas saja kalau nanti Bunda kasih soal habis itu tidak bisa. Sudah ya? Nah, setelah selesai belajar bagaimana kita ini? Mengucapkan apa biasa? Alhamdulillahirobbil alamin. Kenapa harus mengucapkan alhamdulillah sayangku? Karena sudah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan baru. Jadi kita lebih tahu banyak hal. Oke? Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Semoga anak-anak paham akan isi materinya dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Ya? Sudah? Nah, setelah ini belum istirahat ya, masih ada buku selanjutnya. Selanjutnya mata pelajaran apa ini? Bahasa Indonesia. Jadi tunggu ya, tunggu Bu Ani masuk kelas, oke? Tidak berisik loh ya. Ya, sudah. Bu Dina ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.